بسم الله. من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita sudah belajar sampai hadis yang kemarin kita belajar 17. Hari ini insya Allah kita lanjut di hadis 18. Tapi riwayat hadis ini 18 riwayat siapa itu? Dari Abu Zar. Abu Zar. Kita belum pernah terjemah tentang Abu Zar. Jadi harus kita faham itu siapa Abu Zar. Kapan masuk agama Islam, sedikit yang kita bisa. Yang pertama ini namanya di sini Abi Dzarrin Jundub bin Janadah. Namanya Abu Dzarrin Jundub bin Janadah. Abu Dzarrin Jundub bin Janadah. Wah, ada yang bilang namanya Jundub bin Sakan. Ada yang bilang Barir bin Janadah. Ada yang bilang Barir bin Abdullah. Itu semuanya namanya bisa. Kalau kamu dengar namanya Abi Dzar, kalau kamu dengar Jundub bin Sakan, Jundub Abi Dzar. Tapi masyhur namanya yang masyhur di antara sahabat Abi Dzar. Enggak ada yang tahu namanya lengkap karena mereka kenal Abi Dzar aja. Oke. Ini Abi Dzar orang yang pertama masuk agama Islam. Ini dari jamaah yang awal pertama yang masuk Islam itu jamaah pertama. Ada berapa kelompok-kelompok ini. Sampai ada ulama ada itu bilang dia nomor 5 yang masuk agama Islam. Setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Khadijah. Ada berapa? Ada setelah Bilal yang kita belajar awal man aslama minas sibyan, yang siapa itu masuk agama Islam dari anak kecil Sayyidina Ali, dari perempuan Sayyidina Khadijah, dari laki-laki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari budak itu Sayyidina Bilal. Ini Sayyidina Abu Dzar ulama bilang nomor 5, khamisu khamsatin fil Islam. ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها. Setelah masuk Islam, mereka tidak kenal dia nomor 5 masuk Islam karena langsung setelah Islam sama Nabi Muhammad SAW balik lagi ke tempatnya, ke kampungnya. Sampai Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah, baru ketemu sama Nabi yang kedua. Tapi Islamnya sudah dari awal. Sayyidina Abu Dzar jadi mufti di khilafat Abi Bakr As-Siddiq, khilafat Umar, khilafat Utsman, karena dia orang yang ilmunya luas, banyak juga orang alim dari antara sahabat. Kenapa? Karena seperti tadi kita bilang ini orang yang pertama masuk Islam. Dari jamaah atau kelompok yang pertama masuk Islam. Tapi ceritanya panjang sekali, cerita atau terjemah Abu Dzar. Mungkin saya kasih cerita waktu dia masuk Islam, bagaimana caranya. Abdullah itu ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kala, kamu mau tahu bagaimana cara Islam Abu Dzar? Sahabat, ya, kita mau tahu. Seperti kita sekarang suka cerita-cerita mereka. Di antara sahabat juga ada seperti itu. Kita mau bagaimana pertama kali itu, bagaimana ini, bagaimana. Tanya sama orang yang sebelumnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang mau tahu bagaimana caranya? Ya, mereka bilang ya, oke. Kalau Abu Dzar kata bilang, kuntu rajulan min Ghifar. Abu Dzar, dia kasih cerita dari Abu Dzar sendiri langsung. Dia bilang saya dari suku kabilah namanya, dari suku namanya Ghifar, atau dari kabilah namanya Ghifar. Kita tahu namanya Abu Dzarrin al-Ghifari.
فبلغنا أن خرجan itu Ghifar itu keluar di luar Makkah, jauh dari Makkah, jauh dari Al-Madinah juga. Tapi biasa kalau ada kabar-kabar dari Makkah, sebab yang datang haji di zaman mereka haji seperti sekarang mereka pergi ke Makkah, tapi cara haji mereka beda karena mereka kafir. Juga ada beberapa cara-cara yang bukan sesuai agama Islam. Tawaf itu di Al-Bait Al-Haram ada tawaf. Tapi mereka taruh juga apa itu batu, namanya apa bahasa Indonesia? Betong atau apa itu asnam yang dari batu, Tuhan mereka. Batung. Patung. Ya, patung dari batu. Tawaf kepada Allah Ta'ala sama atau serta Tuhan mereka. Itu satu. Juga mereka kalau membeli kurban ke Al-Ka'bah juga mereka taruh atau masukin patung tadi Tuhan mereka. Ya, ada beberapa cara. As-sa'i baina Safa wal Marwah, mereka seperti kita, sa'i baina Safa wal Marwah, dari Safa ke Al-Marwah 7 kali. Tapi di agama mereka ada 2 patung juga. Itu satu di As-Safa, satu di Al-Marwah. Mereka datang ke pertama, habis itu kedua. Kita enggak. Kita lihat Allah Ta'ala suruh kita. Itu masalah panjang bagaimana caranya. Walhasil dia bilang dapat kabar atau dapat berita ada satu orang yang tinggal agama Quraisy. Di dalam bahasa Arab namanya Sabe. Sabe itu yang mundur dari sesuatu yang dia sudah melakukan. Ini dalam bahasa Arab yang dulu. Karena agama mereka seperti tadi mereka menyembah apa namanya patung tadi, tapi Sayyidina Muhammad keluar dari suku tersebut, dari suku Quraisy tidak ikut. Mereka bilang, oh ini tinggal agama kita, namanya Sabi. Nah, itu kata Sabi. Juga As-Sabi'in. As-Sabi'in itu dari orang Yahud, tapi mereka tinggal agama mereka, namanya tinggal agama Yahud. La ilaha illallah. Dia bilang dapat kabar itu ada satu orang Sabi keluar. Kharaja di Makkah. Dia bilang orang tersebut, dia bilang saya Nabi. Maksud mereka Nabi Muhammad SAW. Abu Dhar bilang saya dengar berita seperti itu, saya mau lihat ini, mau ketemu orang tersebut. فخرجت فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل. Saya suruh kakak saya coba pergi lihat orang tersebut yang bilang dia Nabi, dengar bicaranya apa, bilang apa, bagaimana itu. Ini biar kita lihat kalau dapat karunia dari Allah Ta'ala nggak ada yang bisa tolak. Abu Dhar suruh kakaknya pergi ke sana, tapi seperti biasa lihat orang biasa, tidak ada yang beda. Duduk sama dia, tidak setuju 100% sama dia. Dia bilang, saya masih haus, masih mau dengar sendiri. Setelah kakak balik, saya tanya sama dia, ketemu sama dia, beliau bilang apa ini? Fantalaqa falaqiyahu thumma raja'a faqultu ma 'indak? Kabar bagaimana kabar itu orangnya? Faqala wallahi laqad ra'aytu rajulan, saya melihat orang yang baik. Suruh untuk sesuatu yang baik. Wa yanha 'anil syarr. Faqultu lahu lam tashfini. Ini dia kasih ringkas aja. Orang baik bicaranya tentang yang baik, juga dia tidak suka yang tidak baik. Ini ringkasnya. Bilang saya masih mau tahu lebih. فقلت لم تشفيني من الخبر. Saya belum, masih mau tahu lebih. فأخذت جرابا وعصا. Jiraban itu
seperti sekarang kita bilang tas, tapi itu dari kulit. Di dalamnya mereka taruh makan, taruh kurma, taruh makanan mereka. Thumma aqbaltu ila Makkah. Saya pergi ke Makkah. Faja'altu la a'rifuhu. Saya tidak kenal orang tersebut. Tapi juga enggak mau yang tahu kenapa saya datang. Karena mereka dibilang sahabat, mereka bilang ini tinggal agama kita, tidak ikut agama kita. Kalau saya tanya atau kalau ada yang tahu mungkin marah-marah sama saya, mungkin ganggu saya, mungkin pukul. Ini tempat mereka. Mereka enggak mau saya ketemu sama dia. Dia bilang, wa akrahu an as'al anhu. Saya juga tidak suka tanya, takut ketemu sama orang yang musuh beliau. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tidak berani bilang di mana orang yang bilang Nabi. Juga tidak kenal sama orang tersebut. Dia bilang, Sayyidina Abu Dhar, saya tinggal di situ 1 bulan. Makanannya dari mana? Kurma sama minum dari Zamzam. Wa akunu fil masjid. Itu mereka tidak keluarin orang dari masjid. Sudah di masjid haram. Di Masjidil Haram Makkah sudah. Walau mereka ada di antara mereka khilaf atau ada masalah, mereka tetap tidak ganggu orang yang di Al-Masjidil Haram. 1 bulan, dalam riwayat 33, dalam riwayat 30, ada yang bilang 28, ada walhasil waktunya lama. Makannya dia bilang tidak ada makan kecuali dari air Zamzam. Sampai dia bilang saya jumuk. Jumuk itu bahasa Indonesia, dia bilang hatta ta'akkanat batni. Itu kalau ada orang jumuk di perutnya ada daging itu lepat-lepat ya kan, namanya apa bahasa Indonesia? Saya enggak tahu. Lemak, lemak. Hah? Lemak berlipat perutnya. Ya, lemak di dalam perutnya sampai berlebat di luar ya kan? Ya. Itu dalam bahasa Arab namanya ukan. Ukan. Hatta ta'akkanat batni. Walhasil maksud Abu Dhar, saya minum dari air Zamzam itu sampai saya jadi jumuk. Oke. Famarra bi Ali. Itu lihat tadi takdir hikmah dari Allah Ta'ala bagaimana. Yang datang pertama ketemu sama dia, setelah dia sudah 1 bulan, ada riwayat 3 hari, masih 3 hari. Ada riwayat sudah setelah 1 bulan. Yang datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketemu sama dia. Tanya, bilang sama dia, kamu orang asing bukan dari Makkah? Bilang iya. Qala qultu na'am. Qala fantaliq ila manzil. Ayo. Ayo pergi ke rumah aku ini. Bahasa Indonesia bilang apa? Biar jadi tamunya. Undang ya kan? Apa undang atau undang ya? Ya, mengundang, Syekh, mengundang. Mengundang, ayo biar jadi tamu. Tapi dia bilang saya pergi ke rumahnya. Adat Arab itu biasa orang Arab 3 hari mereka tidak tanya mau kemana, mau apa. Itu syarat apa mengundang orang Arab tidak tanya, tidak boleh. Ini rasanya kayak berat kalau dia tanya dari hari pertama kayak berat. Mereka enggak mau. Biarin, silakan, ahlan wa sahlan, makan, kasih makan, minum, itu tempat tidur, istirahat 3 hari. Setelah 3 hari baru mereka tanya mau kemana, mau yang saya bantu atau itu. Dia bilang hari pertama saya pergi sama dia tidak bicara tentang kenapa saya datang atau mau apa atau cari apa, enggak. Fantalaqtu ma'ahu la yas'alni an syai' wa la akhbiruhu. Juga saya tidak kasih tahu. Takut dia orang yang musuh Nabi Muhammad SAW. Falamma asbahtu ghadawtu il masjid. Sampai pagi saya pergi ke masjid seperti biasa. La as'al anhu. Juga saya masih tidak berani tanya di mana itu Muhammad atau yang bilang dia Nabi. Juga tidak ada yang bilang sama saya ini Muhammad itu atau enggak. Qala famarra bi Ali, sore hari yang kedua, itu yang setelah ketemu sama Ali kemarin, hari yang kedua Sayyidina Ali ketemu sama dia. Famarra bi Ali faqal amana lirrajul
Fakal amanah rajul ya'rif manzilahu ba'd. Kamu belum tahu rumah saya? Sudah, kemarin saya mengundang kamu, berarti hari ini itu adat orang Arab. Otomatis kamu datang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu kalau kamu mau pergi silakan. Sayyidina Ali kayak tegur sama dia. Oh, belum tahu rumah kemarin. Ayo kita pergi seperti biasa maksudnya. Kalau qultu la, qala antaliq ma'i. Ayo. Mengundang lagi. Faqala ma amruk. Setelah hari yang kedua. Ini di riwayat ini hari yang kedua. Ada riwayat yang saya hafal juga hari yang ketiga. Dia bilang, kenapa kamu datang ke sini? Mau apa? Cari apa? Qala qultu lahu in katamta alayya akhbartuk. Kalau kamu diam tidak kasih tahu sama siapapun, saya kasih tahu. Masih takut ya kan? Sayyidina Ali bilang, insyaallah setuju. Saya tidak kasih tahu sama siapa-siapa. Qala qultu balagana annahu qad kharaja ha huna rajulun yaz'umu anna nabi. Dapat kabar di sini ada satu orang bilang dia nabi. Fa arsaltu akhi liyukallimuhu. Saya kemarin kirim kakak saya biar dia bicara sama dia. Faraja awalam yashfini, dia balik tidak kasih kabar yang 100% sempurna. Fa'aradtu an alqa, saya lagi cari orang tersebut. Faqala lahu ama innaka qad rushitta. Sayyidina Ali bilang sama dia, ama innaka qad rushitta. Artinya alhamdulillah kamu ketemu orang yang baik bisa sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hadza wajhi ilaih. Saya mau ke sana. Dia bilang sama dia, saya sekarang mau ke sana. Kalau mau ikut, silakan. Idkhul haitsu adkhul. Kamu ikut saya, tapi tempat yang saya masuk kamu ikut. Fa inni in ra'aitu ahadan akhafu. Kalau saya ketemu sama orang yang saya takut dari dia ganggu kamu, saya mungkin saya berdiri berbaiki sepatu saya, kamu lewat seperti biasa. Biar tidak ada yang tahu kamu teman saya. Ini Sayyidina Ali bilang sama dia, fatba'ni haitsu adkhul. Fa inni in ra'aitu ahadan akhafu 'alaik, qumtu ila al-ha'id ka'anni uslihna ali. Kalau ada saya lihat karena mereka waktu itu ketemu Abu Jahal, ketemu fulan yang masih ganggu sahabat dan Rasulullah. Bilang sama dia, kalau saya ketemu orang seperti itu, mungkin saya kayak biasa, saya mau berbaiki sandal saya atau sepatu atau apa itu macamnya, kayak seperti biasa kamu lewat kayak tidak ikut saya. Ya. Wamdhi anta famadaitu ma'ahu hatta dakhala. Kita pergi, tapi qadarullah tidak ada orang, alhamdulillah. Saya masuk di tempat yang dia masuk. Wa dakhaltu ma'a ala nabi faqultu lahu a'rid alayya al-islam. Saya masuk kepada Nabi, bilang sama dia, ayo kasih tahu bagaimana Islam itu. Maksudnya adabnya, akhlaknya, Islam semuanya. Fa'aradahu fa'aslamtu makani. Setelah dia kasih tahu Islam ini gini, dia langsung masuk agama Islam. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. Rasulullah bilang sama dia, Abu Dhar, alhamdulillah kamu sudah masuk Islam, tapi jangan kasih tahu sama siapa-siapa sampai dapat kabar saya sudah jadi dakwah saya sudah luas, boleh kamu datang. La ilaha illallah. Faqultu alladhi ba'athaka bil haqq la asrakhanna biha baina adhhurihim. Ini orang bahasa Indonesia bilang apa, bandal ya kan? Dia bilang, Rasulullah, saya mau pergi ke tempat orang Quraisy, bilang sama mereka, saya sudah masuk agama Islam. Rasulullah melarang, jangan, enggak, dia bilang harus. Fakharaja. Faja'a ila al-masjid wa Quraisy fiha. Dia datang ke Masjidil Haram. Quraisy, suku Quraisy ada semuanya. Faqala ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, aku saksi syahadat alla ilallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqamu ilaihi. Faqalu hadha as-sabi'. Ini orang ini buat darabu, bukul. Faqamu fadhuribtu li amut. Mereka bukul sampai dia bincang nih. Sudah artinya parah, mereka marah sama dia. Fa'adrakani al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu kenal ini Abu Dhar. Juga dia tahu suku Bani Ghifar. Dia bilang, wahai Quraisy, ya jangan kamu bunuh orang tersebut. Ini jalan kita waktu kita pergi ke Syam. Kalau kita mau usaha tijarah ke situ, jalan kita dari situ. Kalau kita bunuh satu orang dari mereka, ntar jadi masalah di jalan di situ. Oh, mereka berhenti. Faqala wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar wa matjarukum wa mamarrukum ala Ghifar. Ntar mereka bisa bunuh berapa orang dari kita kalau kita lewat. Oke. Fa'aqla'ani, mereka sudah stop, berhenti. Terus bilang saya sudah sadar, balik lagi ke rumah Sayyidina Ali, tapi warnanya sudah bilang saya merah badannya semuanya. Setelah atau bekas bukul atau mukul tadi. Falamma anja al-ghad. Ini orang bandal ini Abu Dhar. Tapi di dalam bahasa Arab, mungkin ini bahasa istilah saya, bercanda ini bandal. Tapi di dalam bahasa agama Islam itu namanya la yakhafu, tidak takut selain Allah Ta'ala. Besok balik lagi ke tempat Quraisy di Al-Masjidil Haram. Olan bilang seperti kemarin. Saya gini yang kemarin. Mereka bukul lagi. Karena di hadapan Quraisy itu kayak seperti lawang sama orang Quraisy. Quraisy marah. Bukul sampai dia hampir mati dia bilang. فلما أنا أصبحت رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس yang bantu dia atau tolongin dia Al-Abbas وقال مثل ما قالت بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر. Ini cerita Islam Abu Dhar. Setelah Rasulullah sudah itu dia balik. Setelah jadi seperti ini 2 kali, 3 kali, dia balik ke mana? Ke tempatnya. Tapi nunggu sampai Rasulullah hijrah ke Al-Madinah, baru dia ikut Nabi di Al-Madinah. Belum selesai, masih ceritanya panjang, tapi ini saya pilih cerita beliau radhiyallahu anhu waktu masuk Islam. Ini aja. Masih ada cerita tentang Sayyidina Abu Dhar. Panjang, tapi ini mungkin yang ringkas. Di sini di Al-Arba'in An-Nawawiyah ada 2 hadis. Ini satu, Abu Dhar yang begini ada. Sama hadis ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hadis 224. Mungkin kita nanti belajar. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, Jundub bin Janadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga ini ada terjemahnya, tapi kita hari ini cukup terjemah Abu Dzar, nanti insyaallah terjemah Mu'adz bin Jabal. Itu sahabat yang kelompok pertama masuk Islam juga. Qala ittaqillah haitsuma kunta. Radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, atau beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Ini mungkin pendek, tapi artinya luas sekali. Kalau kita taruh ini jadi bahasa Indonesia bilang apa? Visi kita atau macamnya, target kita, takwa dimanapun bisa kita jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Kita bisa jadi hamba Allah Ta'ala yang benar. Karena kita di setiap saat, setiap waktu kita takwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa Syekh? Ini kita alhamdulillah takwa. Enggak, kadang-kadang kita kalau di hadapan, ini contoh, di hadapan guru saya, Masya Allah baik. Tapi kalau saya pergi, ya
Bagian saya di hadapan guru atau hadapan kiai atau hadapan ulama atau kadang-kadang majlis ta'lim. Ya, bagus. Tapi kalau dia balik atau tidak ada majlis ta'lim atau itu kurang adab, kurang akhlak. Ini banyak seperti itu ya kan? Banyak ini. Berarti kita takwa tapi bukan karena Allah Ta'ala. Kita takwa karena saya hadir majlis. Takwa karena ada guru saya. Takwa karena ada orang ulama. Enggak, ini di hadis riwayat ini dimanapun, di mana saja, ya kan? Di mana saja kamu berada harus takwa. Takwa itu kata yang luas sekali. Artinya luas sekali. La ilaha illallah. Di mana buku itu? Tapi takwa itu ringkasnya Sayyidina Umar bilang al-khawf minal jalil, takut dari Allah Ta'ala. Wal amal bitanzil, ikut perintahan Al-Quran semuanya. Wal isti'dad liyawm ar-rahil, siap-siap di hari kiamat. Itu takwa. Katanya 3 ringkas, al-amalu bitanzil, al-khawf minal jalil, takut dari Allah Ta'ala, rasa takut dari Allah Ta'ala. Wal amal bitanzil, ikut perintah-perintah Al-Quran. Wa al-isti'dadu liyaumir rahil, siap-siap di hari kiamat atau maksudnya siap-siap sebelum mati. Ini salah satu definisi takwa. At-taqwa juga ada dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga. Mereka tanya, wahai Ali, itu takwa, bagaimana takwa itu? Cara takwa. Dia bilang, kamu sudah pernah jalan di tempat ada duri banyak dari kanan dari kiri? Mereka bilang iya, sudah pernah. Duri yang besar, yang di jalan kita. Bagaimana caranya? Sayyidina Ali tanya sama mereka, bagaimana caranya jalan di tempat tersebut? Mereka bilang, kita berhati-hati, takut jatuh, takut kena dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Saya berhati-hati. Sayyidina Ali bilang itu takwa seperti itu. Artinya kamu hati-hati dari dosa, kamu hati-hati jalan yang benar. Kalau ada salah langkah aja takut jatuh ke duri tersebut tadi. Ini itu maksud atau namanya takwa. Takwa ada juga definisi lain dari Rasulullah juga. An tahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a. Kamu lindungi kepala dan yang ada di kepalamu lindungi. Telinga kamu lindungi, hati-hati. Jangan kamu dengar yang haram. Itu artinya takwa. Oke, lidah kamu juga hati-hati. Jangan sampai kamu ghassib, mencaci maki atau yang haram juga, riba, namimah juga. Berarti hati-hati. Mata kamu juga jangan lihat. Itu namanya takwa. An tahfadz ar-ra'sa wa ma hawa. Kepala kamu atau bahasa Indonesia apa? Akal kamu atau otak kamu. Otak kamu juga kamu harus perhatian. Berarti harus bersihin otak kamu dari bid'ah, dari fikir yang haram, dari fikir yang mungkin fikir mulhid, orang yang lihat tidak ada Tuhan, fikir mungkin kita bilang liberal, mungkin fikir yang bisa mencaci maki sahabat Syiah atau macamnya, fikir Mu'tazilah, fikir itu ada harus kamu lindungi atau harus hati-hati. Ada yang masuk ke otak kamu yang tidak bagus atau yang Allah Ta'ala tidak ridha. An tahfadz ar-ra'sa wa ma hawa wal bitna wa ma wa'a. Kamu juga harus apa yang masuk ke perutmu, artinya hartamu, kerjaanmu, semuanya yang masuk ke perutmu itu dari mana?
Bagaimana caranya, halal atau haram? Cara dapat maksud saya. Cara dapat bagaimana halal atau haram itu kamu harus menjaga atau lindungi sampai kasih yang halal. Wa anta tadhkura al-maut wal bila. Kamu ingat-ingat hari kiamat. Kalau kamu ingat-ingat hari kiamat bisa berbaiki semuanya. La ilaha illallah. Ittaqillah haitsuma kunt. Ada berapa orang takwanya di tempat aja. Seperti contoh tadi, majelis. Mungkin kita bilang, kalau saya kasih contoh, kadang-kadang orang Arab. Orang Arab, Masya Allah, istrinya pakaiannya hitam, bagus, abaya, semuanya bagus. Tapi kalau dia pergi ke tempat yang non-Muslim, mereka lapas semuanya. Ini berarti tidak takwa kepada Allah Ta'ala di mana. Ini takwanya di Yaman aja. Takwanya di Arab Saudi aja. Takwanya karena itu sama orang Arab itu tidak boleh. Itu agamanya kayak seperti sinyal. Salah sinyal HP. Di setiap tempat harus kamu kasih. Ini salah. Harus dimanapun ikut agama Islam, ikut adabnya, akhlaknya. Ittaqillah haitsuma kunt. Ini judulnya luas sekali. Kalau kita mau ini tidak cukup 2, 3, 4 kali kita pertemuan. Tidak cukup. Tapi ini mungkin ringkasnya. Ittaqillah haitsuma kunt. Sayyidina Rasulullah bilang sama Abu Dzar. Ini riwayat. Ada Abu Dzar, ada Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya. Ada sebab hadis ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis itu ada dari Ibnu Abdul Bar fi Tamhid an Anas ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ila Yaman. Itu waktu Rasulullah mengutus atau kirim Sayyidina Mu'adz ke Yaman, bilang sama dia, ya Mu'adz ittaqillah. Takwalah kepada Allah Ta'ala. Oke, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Terus wa khaliqin nas bi khuluq hasan. Kalau kamu di situ harus pakai akhlak atau akhlak yang baik. Karena kamu dai. Ini yang kita harus perhatian juga. Fulan, si fulan atau fulana da'i Allah Ta'ala harus bawa akhlak yang benar, yang baik. Kamu ngajar Al-Quran harus akhlakmu sesuai Al-Quran. Yang kamu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin jadi itu ala siratal mustaqim itu di dalam satu hari. Pasti ada salah, pasti ada itu. Tapi lihat di akhirnya Rasulullah, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nah, ini lihat iringlah, ya kan? Coba siapa yang bantu baca? Iringlah baca Aida, Bu Aida Eca, baca. Dan iringilah, gitu ya, sebentar. Ya, baca ya. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Niscaya menghapusnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Artinya apa? Tidak ada yang selamat dari dosa, dari keburukan. Tidak ada. Pasti ada. Terus bagaimana caranya? Jangan kamu tambah. Enggak, ini lihat. Irilah keburukan dengan kebaikan. Faham apa? Faham pasti ada satu waktu kamu lemah di hadapan nafsu kamu sampai ikut yang dosa, bisa itu iringilah keburukan dengan kebaikan. Seperti ada dosa saya tadi atau fulan melakukan atau dosa. Bagaimana caranya? Jangan kamu bilang, oh sudah dosa, saya sudah ahli neraka. Enggak, jangan. Maksudnya harus istighfar, harus balik ke taubat, harus taubat. Ini yang maksud wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Oke. Dosa besar atau kecil, ada yang tahu atau yang tidak tahu, artinya harus taubat. Setelah kamu melakukan atau melaksanakan hal-hal yang tidak bagus. Wa atbi'is sayyi'ata tamhuha al-hasanata tamhuha. Tamhuha itu kebaikan niscaya apa? Menghapusnya.
Itu manfaat kebaikan itu bisa hapus dosa-dosa yang barusan kamu lemah di hadapan lelah di hadapan apa nafsu kamu atau lemah sampai kamu melakukan yang dosa. Caranya atau jalannya kita tahu, sudah Rasulullah kasih tahu di dalam riwayat hadis sahih. Dalam riwayat hadis sahih yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza adnaba al-'abdu dhanban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidh-dhanbi wa yu'aqibu alayh. Itu kalau hamba Rasulullah Allah Ta'ala bilang di hadis qudsi, kalau hambaku mengetahui ada Tuhan atau setelah dia melakukan dosa atau yang buruk itu, setelah itu dia ingat Allah Ta'ala atau oh ya Allah bagaimana caranya, tapi dia Allah Ta'ala fil hadis berfirman apa, fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi, mentar balasan Allah Ta'ala nanti buruk, bagaimana caranya harus saya taubat itu. Kalau hamba Allah Ta'ala seperti itu, dia bilang Rasulullah Allah Ta'ala di hadis qudsi bilang seperti itu, setelah itu hambanya istighfar, salat berkali-kali atau taubat dari dosa kemarin, besok balik lagi. Ini Allah Ta'ala dalam riwayat hadis bilang, ya kalau seperti itu saya bisa terima taubatnya. Kenapa? Karena dia setelah dia melakukan dosa masih minta ampuni, masih hatinya bagus kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau setelah dia melakukan dosa sudah hatinya jadi keras, enggak mau taubat terus, enggak mau istighfar, na'udzubillah, takut itu su'ul khatimah. Nas'alullah an ya'fu anna jami'an innahu arhamur rahimin. Watbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gimana itu? Dan itu apa? Bergauli manusia dengan akhlak yang baik. Bergauli ya kan? Khaliq, ajib. Ini baru pertama. Bergaulilah. Bergawilah. Pergaulilah Ustaz. Ya, Bergaulah juga bisa, Syekh. Bergaullah juga bisa. Bergaul. Oke, bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Itu akhlak yang baik juga luas sekali. Masih ada hadis nanti kita jelaskan atau bisa masuk tentang ini juga. Waktunya kayak sudah selesai hari ini karena terjemah Abu Dzar panjang tadi Islamnya. Mungkin kalau kita masih ada hadis 37 tentang masalah dosa ini, keburukan. Bagaimana caranya, ntar itu kita bisa di sana. Wa khalaqan nas bi khuluqin hasan, masih ada hadis lain, insyaallah kita lebih jelas lagi di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita, bantu kita, mudahkan untuk kita biar kita bisa lanjut. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi video masih tutup untuk beserta ya kan? Ya kan Nabila ya? Silakan Bu Aida. Berarti tidak bisa buka video ya kan? Iya, nggak bisa, Syekh. Itu dari admin, mereka tutup, tapi tutup. Iya, Anda tidak bisa memulai video karena dinonaktifkan. Dari Baik, Syekh. Saya mau tanya ini tentang tadi sobi ya, Syekh. Yang kaitannya, ya, as-sobi. Itu kan yang keluar dari agamanya. Atau ada juga yang mengatakan yang beragama sobiah. Agama sobiah kayak gimana ya, Syekh? Itu agama as-sabi'ah kelompok dari Yahud. Mereka keluar kayak sumu as-sabi'ah karena kalau tidak salah. Ntar kita jelasin di tafsirnya.
Tapi kalau tidak salah saya masih ingat dari dulu, ini 23 tahun. As-Sabi'ah itu yang mereka tinggal Bani Israel waktu menyembah itu Ejl. Namanya apa itu? Anak sapi. Halo? Waida? Iya, Syekh. Ya, Yang turunannya apa tadi? Yahudi. kelompok dari Yahudi, tapi Iya. itu waktu Sayyidina Musa pergi ambil At-Taurah ya kan, dari Allah Ta'ala, terima At-Taurah dari Allah Ta'ala. Ada jamaah bilang, wahai Bani Israel, kamu salah, kenapa menyembah ini? Keluar dari mereka. Jadi namanya Sabi'ah. Itu kalau tidak salah definisinya atau mereka dari situ. Tapi definisi ini juga masih ada masalah karena Sayyidina Musa balik lagi. Balik kasih tahu itu salah, Allah Ta'ala kasih taubat, bunuh diri sendiri ya kan. Mungkin definisinya, tarifnya lain. InsyaAllah nanti kita. Tapi yang saya tahu, As-Sabi'ah itu kelompok dari orang Yahudi. Kenapa mereka bilang Sabi'ah? Nanti saya cari insyaAllah pastikan tentang ini. Baik, Syekh. Jazakumullah khair. Oke, ini mereka kufar Quraisy bilang Sabi' sama orang yang tinggal agamanya. Asalnya dalam agama Islam tidak bilang Sabi', bilang murtad. Ini agama Islam, kalau ada yang Muslim habis itu keluar balik ke Nasrani atau Katolik itu kita bilang murtad. Tapi enggak, mereka istilah mereka tidak ada murtad, istilah mereka bilang Sabi'. Sabi' artinya apa? Tinggal agama kita pindah ke agama lain. Iya, Syekh. Jazakumullah khair, Syekh. Ummi Nafi'ah. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang akhlak atau adab, Syekh. Belum selesai, tapi biar kamu itu, kita belum akhlak itu belum bisa selesai karena waktunya tidak cukup. Oh, gitu. Kalau saya tanya tentang sekarang ini ada yang kaitannya seperti itu, maksud saya. Di rumah tuh kadang-kadang saya sendiri ini tidak memakai jilbab gitu, saya apalagi kalau masak itu suka pakai baju yang terbuka begitu. Kadang padahal kita juga kadang-kadang zikir gitu. Apa itu juga termasuk adabnya kurang? Ketika zikir itu apa juga diterima? Apa malaikat malu ketika mencatat kita dalam keadaan auratnya terbuka, tidak berjilbab, terus pakaiannya pendek itu, Syekh? Di Jakarta kan panas gitu. Jadi gimana itu, Syekh, hukumnya? Oke, ini pertanyaan bagus. Maksud saya tadi bukan seperti itu. Maksud saya yang maksud saya haram. Yang sampai melakukan haram. Saya sudah kasih contoh sama orang Arab. Saya sendiri waktu pertama datang dari mana itu, saya naik pesawat waktu itu dari Sana'a. Dari Sana'a kita transit di Dubai. Waktu kita transit di Dubai, ada yang naik sama kita atau masuk pesawat. Ada beberapa akhwat yang lahjahnya saya dengar itu orang Arab Saudi atau dari Khalij itu, dari Kuwait, Qatar, Allahu a'lam dari mana. Hasilnya mereka waktu naik pesawat pakai abaya, pakai baju Arab, orang Arab itu pakai niqab. Itu di kursi yang di sebelah saya itu.